Jadi berkahnya dari situ. Saya pribadi nyari saudara, saya bukan nyari duit dalam pengobatan. Tapi Allah kan udah janji kalau kita membantu orang, Allah akan bantu kita kan gitu. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi kan gitu. Allah akan membantu kita, menolong kita kalau kita membantu orang lain. Jadi itu konsepnya itu harus dikuatin. Makanya saya pribadi punya murid yang belajar ilmu hikmah pengobatan. Mas di Komite Pertamina 3 orang. Saya pesanin, kalau belajar sama saya, kuncinya pertama jangan mau dulu karena saya ngajarin pelan-pelan. Karena apa? Harus kuat tauhidnya. Kedua, jangan pernah menjualbelikan pengobatan. Ya. Jadi jangan pernah menarifkan. Nah, ada salah satu murid saya tuh narifin kalau pengobatan, dia sekali terapi 250.000. Benar, sehari bisa 4 orang 1 juta. Tapi saya bilang kayak gini bukan murid saya. Walaupun dia bilang kemana-mana saya muridnya Ustaz Ade, bukan murid saya. Karena saya aja nggak pernah mengajarkan pakai tali. Saya pernah ngobatin 4 orang satu tempat pesantren. Pusat-pusatnya pada kita terapi. Satu pun nggak ada yang ngasih itu. Satu pun nggak ada yang ngasih. Ini masalah. Tetap saya terapi. Tapi alhamdulillah ada aja jalan. Ada aja jalan. Kalau saya kan bisa begitu, katakan bisa lah gitu ya. Karena keadaan gitu. Kalau saya mah, misalnya bukan ini, karena keadaan darurat nggak ada lagi. Dan memang darurat itu kan yang lebih bagus. Ya dalam artian kalau kita tidak merasa itu sebagai mata pencaharian, nah itu insya Allah akan ada bantuan Allah di situ. Jadi kita ngobatin orang pun karena kita nggak punya pikiran orang itu mau ngasih atau enggak. Gitu. Iya. Saya semalam di Cagar Alam lumayan kan, setengah jam dari sini ke Cagar Alam. Tapi saya dari Bogor kan 1,5 jam tuh. Saya kemarin dari Bogor masuk kampung-kampung gitu kan. Itu ngobatin yang dikasih air putih aja saya bilang udah ntar aja namanya beliin kopi kita nggak usah. Nggak ngasih apa-apa. Nggak ngasih apa-apa spesial pun ya. Bawa motor. Bahkan saya kasih minyak, kasih sama saya kasih lulur, saya kasih minyak gratis. Nggak dibayar spesial. Ketua masjid kan, namanya kondisi ini juga dia lagi susah, lagi stroke 2 bulan, gak tega. Cuman saya bilang kalau ada rezeki, nanti beli minyaknya aja buat diolesin rutin dan lain-lain kan. Tapi saya kasih dan dia nggak beli, nggak apa-apa. Tapi dia minta terapi lagi, ya nanti ya kita atur waktu. Jadi makanya saya pribadi kayak saya sering ngobatin orang, tapi ketika dia sembuh kan, ya, itu mah ada namanya kita minta nggak minta aja dia ngasih. Terima kasih. Iya. Kayak saya ngobatin ada seorang pasien, dia nggak ngasih duit nih, tapi dia langsung, Pak Ustadz saya mau kurban nih Pak Ustadz, kambing, bisa minta tolong Pak Ustadz, udah ke pesantren aja, ke pesantren anak saya kan, ini udah kurban sapi, kambing 3 juta. Tapi pengobatan ke saya nggak bayar, bisa aja kan kalau kita mah, udah nggak usah kurban, kamu bayar aja pengobatan saya kan bisa gitu. Kan kita jadi wasilah juga jembatan pahala kita insya Allah ngalir gitu. Alhamdulillah ada aja jalan. Namanya orang yang kemarin kalau kita mau apalagi mau orang kaya miliarder yang saya obati itu kan jikiri rumahnya, tapi enggak. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah harus saya Halo guys. Halo guys. Aduh, kita udah lama kayak udah 2 tahun nggak ketemu. Masya Allah. Masya Allah. Berkah. Lagi nggak beli. Minum jamu bisa nyehatin. Cakep. Alhamdulillah ketemu jamunya. Alhamdulillah. Kalau nggak kesini tuh kayak gimana gitu. Kayak punya. Alhamdulillah. Ini para ustadz, para kiai, barakah, alhamdulillah. Barakallah. Anak mau bikin Ustadz Sarin lagi bikin kopi. Nah, kita coba tengok ini guru pantun sedang bikin kopi, masya Allah. Ini berkah nih tiap Jumat. Ustadz Sarin menjamu para ustadz, para dai, para kiai, para habaib yang berkhutbah, bahkan yang tidak berkhutbah Jumat di Masjid Al Mukmin ngumpul di sini. Coba
Mana ada begini coba. Tuh ketua masjid yang sangat sederhana ya kan, yang sangat low profile, padahal mah beliau jangan salah di dalam sarung ada 2 senjata beliau. Wah, akhirnya Di samping sama di depan. Karena beliau tim penembak ya kan. Makanya terkapar terus istri beliau tiap malam ditembak ya. Masya Allah. Tuh kan takaran kopinya ya Masya Allah tuh. Maknya Mas. Nah, ini kayaknya ada pantun tentang bikin kopi nih. Haji Hidayat mah udah punya persiapan ya, latihan terus. Alhamdulillah nih kita sudah bikin kopi ya. Kita bikin kopi biar banyak gulanya. Oh, cakep. Biar semuanya pada hadir di sini kita mencari berkahnya. Oh, Masya Allah tuh kan. Bener kan beliau mah udah ahlinya. Dadakannya dapet aja yang baru tuh. Ini kita di dapur Al Mukmin, di dapur base camp. Ya, jadi kita belum pernah shoot, ini kita shootnya di ruangan base campnya aja. Ini ada dapurnya, ya, jadi tidak mengganggu. Tuh, dituangin. Nah, tidak mengganggu aktivitas ibadah. Jadi ibadah nih Masjid Al Mukmin tuh. Luar biasa nih masjidnya, luas sampai depan. Nah, ini kamar mandinya juga rapi. Ya, nah ini baru ruangan base camp. Ya, ruangan base camp kita di Al Mukmin. Ada ruang bacanya juga. Ada ruang nongkrong baca. Tuh, ada ruang bacanya. Di lantai 2-nya luas juga. Kalau mau ada acara-acara nikahan boleh nanti di kontak ya. Tinggal hubungin guru hikmah atau guru pantun boleh ya. Nanti bisa Sabtu Minggu ngadain acara akad nikah, resepsi nikah. Ini luas sekali. Wah, luas sekali ini di Putri Tunggal tuh. Di lantai 2-nya lebih keren lagi, nanti kapan-kapan kita shoot di atas. Nah, kopinya ya kan, bikinan guru pantun luar biasa. Aki bawa buntelan. Cakep. Buntelannya diambil orang. Cakep. Ngopi biar kentelan. Sekali subut mata langsung terang. Wah, mantap. Tuh Haji Hidayat ya, anak saudaranya lagi ngisi otip ditinggalin ke Bogor. Nah, ya kan. Oke, kita ngopi dulu para kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, sehat. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Hijau. Kok sama sih kita hijau-hijau? Enggak janjian ya. Tuh. Baru enggak saya sama hijau ini. Kita makan dulu di Al Mukmin. Jumat berkah. Berkah. Insyaallah. Kita kali-kali makanan ini kan, makanan bocah, Kentucky. Nah, ini saus. Ini sambil makan, sambil kita bayangin Pak Haji Hidayat lagi makan di Sentul. Tadi ngeliat statusnya, jadi tambah nafsu makan. Di Sentul ya? Iya, lagi di Sentul sama istrinya. Padahal Haji Hidayat ngajakin nih, habis Jumatan kita makan iga panggang tadi. Nggak ada Jumatannya. Amalkan. Mantap. Ini gorengan sendiri nih. Kentucky. Beli goreng sendiri. Versi Al Mukmin. Kasihan Mas Anies nggak maju nih. Nggak jadi. Kan Jakarta nggak jadi. Jawa Barat tadi malam kemungkinannya kan Pak Anies maju menuju mana? Nggak jadi juga. Bisa gitu ya? Nah, itulah politik. Berat nih Dedi sama Ridwan Kamil. Bukan, Dedi mah itu gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil sini Jakarta. Karena Pramono anu lawannya. Nah, Ridwan ya. Dari Ridwan Kamil berapa partai? Banyak banget. Tapi Karno Betawi asli ya kan dapetnya tuh. Bukan Betawi sih sebenarnya. Bukan. Itu kan terkenalnya sidulnya itu kan. Memang Sunda. Tapi kalau Babe Sabeni masih ada, menang udah. Kuat.
Itu siapa? Rasman ya? Yang timnya Abdel. Yang orang Rahman. Tinggal di sini kan? Iya. Boleh kapan-kapan tuh. Rahman bisa jembatanin kita silaturahmi sama itu kan? Ya. Abdel. Ya kita belajar inilah podcast. Iya. Siapa tahu dia mau diterapi kan? Sambil dipantunin sudah nggak terapi. Tubuh keliling mana? Nggak tahu lama lihat. Kau normal ya? MUI ya? Tadi diumumin nggak? Diumumin ya Topik? Dia Sabtu subuh apa Minggu subuh? Subuh. Oh, Minggu subuh. Malah aja tuh. Insyaallah. Dan kalau nggak ada kegiatan. Dan jam 4 perapat udah, jam 4 perapat bisa. Ya masih ada jadwal lagi satu situ. Waktu Jumat. Gimana? Itu namanya. Kita dapat 2 kan? Tarik. Masih ya, kayu deh. Masih. Apanya? Masih. Nggak lihat. Apanya? Nggak lihat. Yang masukin. Masukin. Itu yang kenalin Ustaz Cece. Oh. Kan awalnya pengobatan. Ibu mertuanya sakit. Saya obatin. Nah, terus kasih tahu. Mertuanya Pak Haji atau nikahnya? Pak Arif. Ya. Ibu mertuanya. Jadi saya sempat ditawarin sama ketua DKM, Ustaz, pengobatan ada ruangan saya siapin, ada AC-nya. Saya bilang, kok ketua itu berani, ternyata keluarga ya. Nah, nanti Ustaz fokus pengobatan aja. Nanti saya siapin orang buat nanti pendaftaran. Ya berapa kek? Satu orang 10.000 pendaftaran buat masjid. Wah, saya bilang saya nggak bisa. Saya aja pengobatan kadang ada yang nggak bayar, saya tetap obatin. Dan dia diwaktuin, nanti waktunya kita 10-15 nggak bisa. Saya berobat ada 1 jam, 2 jam orangnya. Saya nggak mau dikerjatarin itu kayak dokter berarti itu kerjataran gitu. Saya nggak mau. Artian saya juga nggak pernah minta uang sama pengobatan. Saya tahu aja, saya mendingan bebas aja. Apalagi itu udah di kontrak lagi. Jadi datang mintain administrasi. Tapi kan dia nggak bisnisin kita. Ya mau deh. Ini dia yang punya. Saya lebih enakan begini nih. Walaupun ya capek kita keliling rumah. Tapi kan satu lahir. Iya, silaturahmi ini ada. Mungkin ada orang itu nggak mampu, ini nolongin. Oh gitu. Siapa kerja pertama dari awal dia udah ikut udah Nggak usah. Atau ya semampunya orang itu lah. Saya mah sering kan nggak dibayar, sering banget. Tapi nggak apa-apa, saya tetap jalanin. Insya Allah rezekinya ada. Kalau saya mah, saya kan dulu nih di sini kan si Pebal sendiri, ya.
nggak ada, saya sendiri. Saya babakan, ujung babakan, sedang kasta. Saya nanganin. Orang kata nggak ada target apa-apa kan, kita mau kasih orang kata, saya baca bahwa Allah SWT tuh dikasih, orang percaya. Sampai pertengahan tahun di bawah tahun 2000. Nah, disitulah saya sampai suatu saat saya udah nikah sama suami istri kita ya. Kita habis mainan lebih ini, ada orang ke dalam rumah. Yang mandap mayong. Iya. Kita pergi, kita belum mandi. Kita mandi di ketahuan. Iya, benar. Mana sepi jalanan. Tahun berapa itu? 2000 ada? 2002 lah. Ke bawah belakang saya. Kadang ngeri apa Lain dekat di rumah. udah kata saya ini. Sama saya berpikir juga, ini nggak ada orang pendatang apa ya bantu saya seperti ini. Saya pecahan sedih juga, orang nggak punya. Nah, saya kalau datang apa? Kadang-kadang dulu kan nanti juga 20.000 kan. Nah, ayo, bini saya sampai udah nggak apa kesini, jangan main ginian. Nah, kita kan nggak ada. Betul. Nah, sampai seorang apa aja begitu, akhirnya jatuh. Nah, dia ketemu. Dia kan orang pasti kan, makanya kan ayat 15. Allah ya Pak Ustaz, saya kalau ini mas insya Allah saya bantu ya. Akhirnya kalau saya ini suatu saat saya kasih tuh cuma pengalaman saya pertama orang nangin orang di dekat rumah saya. Tapi itu termasuk bagus saja, kan dia tahu orang itu bohong apa enggak. Kedua, orang kakinya seperti dibakar. Hitam. Panas, ya merasa panas saja. Oh tapi bentuk biasa. Bentuk biasa, warna merah. Oh merah. Kayak orang plasma. Saya panggil dia ke rumahnya. Nah terus udah 3 hari, kenapa lagi yang punya rumahnya? Oh saya tolong saya apa? Kok saya malah panas begitu? Nah, saya nggak ngambil dia. Ya udah saya lihat ya, saya ini nih kalau dekat Sky, bukan Sky. Saya apa? Aduh Pak Ustaz, kok jadi begini? Emang bagaimana? Intinya caranya maksudnya. Dia kan masih pakai wapak ya, ini tahu pakai. Oh iya. Ya, dengan acara dulu lah. Saya cabutin ke, cabutin. Jangan bilang aku komplain. Udah. Nah, sabarin aja pakai daun dadap begitu. Sabarin pakai daun dadap tuh. Itu saya dulu dapat dari Cirebon Girang. Namanya garam. Terus saya makasih Pak Ustaz apa? Kasih saya adem. Bisa tidur gitu. Nah, terus apa lah? Kan itu vaksin yang mana? Alhamdulillah kan sudah sembuh. Iya, insya Allah dari Jawa gitu. Tidak oke, tidak. Nah, suatu saat itu saya kan banyak kan kayak ngerti saya. Saya ajak ke kalau udah meninggal, yang sebelah udah meninggal itu orang bos report. Yang saya ditawarin motor apa itu, situ. Nah, nih ada pasien digangguin dulu nih, ke atas dah, di atas. Nah yang punya rumah no, Ustaz, kok bukan bosan nanganin? Ya saya juga, itu antuin teman saya. Masa biar perkenalannya kayak nangannya gitu ya. Naik ke atas, namanya PTM. Udah di atas, kan naik ke atas ya. Ya. Nah si pasien ini lah yang sakit itu di bawah. Makan suka ditaruh di atas. Nah, saya meludu, juga sejadah, sholat hajat. Ini kan tulisan sapu jagat musola, mana ya saya pakai ya. Maksud saya tuh daripada saya bengong di luar, saya gitu. Sholat. Iya, sholat. Buka biasa. Orang apa senang gitu ya? Tulisan aja.
Terus turun dia, lihat saya registrasi. Pantesan atau gitu. Emang apa sih, Dan? Ayo katanya, ini kagak masuk. Entar lagi. Ustaz di bawah, gitu. Lah, cuma kan sholat doang, katanya gitu. Udah Ustaz kayak gitu. Katanya gitu. Iya lah, terusin. Itu sesudah, dan nyender. Ini di lobby. Dia nomor itu. Nah besoknya, yang tuan rumah penasaran, pengen ada apa sih, pengen tahu. Sama lagi. Dan ikut lagi, itu ya ikut. Nih dia pengen apa sih namanya, pengen tahu nih Pak nyuruh apa gimana sih caranya gitu. Itu tuan rumah dari videoin saya ini siapa di dulu apa saya itu di Sumi apa Samsung di Jepang itu Xiaomi Oh, Xiaomi. Nah, lagi. Ini mau dia tuh berangkat kayak gitu. Tadi dapat nggak usah. Tapi ini si tuan rumah masalah. Nggak usah, saya minta tolong dah. Saya lihat nenek-nenek ininya apa? Pembantu dia. Namanya nenek Hussein. Nek, sini dah. Ada apa Ustaz? Ini. Duduk. Udah. Tak selesai nenek. Uangnya. Blok. Set. Ya, Bu nanya aja. Saya gitu. Saya tuh sama ngomong sih. Sama ngomongnya. Ini siapa? Namanya Jenudin. Dia orang Garut. Cerita dah saya cerita. Di videoin. Orang Garut 2 orang, anak muda, yang satu orang Jawa. Laki-laki. Saat kejadian, di situ di rumah dia kebakaran. Anehnya dia mau keluar itu kunci di luar. Jadi dia tuh pelukan bertiga. Laki-laki semua. Seolah dia sengaja dibakar di dalam. Gitu. Saya katanya udah berapa tahun saya minta yang kayak gini. Nggak bisa ini. Saya alhamdulillah hati. Terima kasih buat Pak Ustadz, Ibu semuanya. Nah ngomong di situ, saya bengong. Maksudnya ya. Saya ini BT ini kejadian tanggal sekian hari ini tahun ini 84 kejadian. Nah di situ ada pembantunya cowok namanya Gunawan. Dia dengar bicara itu dengar. Begitu, beda. Sekarang main mana? Saya masih di sana. Melalui. Saya main Pak Ustadz. Caranya gimana? Bikin. Caranya aja apa namanya? Tahdirannya ya. Si orang baru meninggal. Jadi insya Allah. Udah, makasih ya. Saya tunggu. Salaman tuh. Udah. Ibunya bengong aja sambil media. Ternyata saya masak. Udah Bu, udah. Ibu puas, sudah saya puas. Ini bikin lagi lah nih. Astagfirullahaladzim. Lapan Pak Ustadz? Enggak. Ini mau mana? Dia nyapu dulu. Dia nggak tahu nenek itu. Udah dia yang biasa nih. Katanya. Saya pernah Pak Ustadz. Orang mau masukin raga itu apa tenaga, wah tenaga. Pak Ustadz tuh nyolek doang kan. Gue gak ngerti. Kayak gitu tuh dia. Akhirnya penasaran kayak, Wan, kita tahu kan yang letaknya? Tahu. Coba ke situ, keluarga situ, orang tua situ, catat tanggal, hari, jam, sore, laporan masa persis kejadiannya. Saya tahu orang punya tiap. Nah sekarang walau saya semenjak beliau meninggal, saya udah nggak cerita lagi. Karena kan saya takutnya nggak tahu gimana ya. Ya dia tahu nggak mau makan anak masak? Pernah gue. Nah, sambilnya ada bacaan di bubur. Gitu saya pengen dari awal sampai maju, sampai dari perencanaan, modal, bahan apa, itu saya ya. Jadi saya nyetir. Nah, udah maju, udah temennya aja lihat juga. Udah maju, dia kumpul sama keluarganya manggil saya. Pak Ustadz,
tolong ke restoran, ada apa Bu? Ada masalah apa? Nggak ada masalah loh, ini keluarga saya pengen terima kasih Bapak Ustadz, saya minta sama keluarga kemari. Kebenaran saya lagi ada rapi 3 sawo, saya nggak bisa, ya udah kalau taruh nggak bisa, nggak usah maksa. Ada yang saya 2 juta, ngirim rekening. Bu, ini duit apa? Buat nambahin beras. Itu tuh, setiap ada sesuatu tuh saya meminta. Ini gini, ngasih air di itu, di apa? Di aqua. Ini pembantunya ke rumah. Wah, gua itu mah nggak bisa. Kamu usah gitu. Dibuka aja baca bismillah, dikit. Manjurnya. Kan saya. Itu gampang. Itu mendingan kena jet ski, kecelakaan jet ski. Kata saya, jalan moodnya begini. Nah, dari situlah akhirnya merasa diri saya itu satu orang masih ketulang sini sama ya, masih urakan lah itu. Akhirnya ngomong ini kalau nanti udah pakai. Benar, namanya orang lagi berobat kan lagi susah. Dan Nggak jadi orang kaya gitu. Dan kalau dia ini nggak berhasil. Oh, nggak akan lupa. Nah, iya kan. Ya. Kalau kata dia ini aja, Iya, saya paling nganjurin dia untuk beli minyak, itu pun terserah kemampuan dia kan. itu bukan kita. Iya. Harganya. Iya, itu ada cuma 30.000 itu kan sebotol. Dia mau beli 1, beli 2, bahkan kayak Haji Mikail kan saya kasih 3 botol. Setiap pengobatan saya kasih, nggak saya jual kan. Kan saya nggak saya hargain itu 3 botol itu 90.000. Kalau misalkan Pak Haji Mikail ngasih 150, berarti cuma 60 menurut dia kan. Jadi nggak ada saya kayak gitu-gitu. Malah kita bagi-bagiin setiap ketemu orang, kita bagi minyak. Makanya sampai banyak orang yang Ustaz, kayaknya pengobatan malah Ustaz banyak keluar duit daripada dapat duit. Ya, tapi Allah punya kuasa kan. Alhamdulillah kayak Nur Effendi ini berobat sama saya 3 kali. Itu langsung pesan minyak 150 botol. Pakai foto beliau kan? Pakai foto beliau. Kemarin dia bawa 90 botol. Langsung habis di Kerawang. Dia ceramah, beliau kan namanya punya jamaah banyak kan. Ini berangkat umroh tanggal 1 beliau, besok malam berangkat umroh bawa 30 jamaah. Nah minyaknya ntar dibagi kepada jamaah, dijual kepada jamaah. Terus nanti pulang tanggal 11, tanggal 18 berangkat lagi umroh, bawa lagi jamaah Semarang. Coba bayangin cuma seminggu istirahatnya. Jadi berkahnya dari situ. Saya pribadi nyari saudara, saya bukan nyari duit dalam pengobatan. Tapi Allah kan udah janji kalau kita membantu orang, Allah akan bantu kita kan gitu. Innallaha fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi kan gitu. Allah akan membantu kita, menolong kita kalau kita membantu orang lain. Jadi itu konsepnya itu harus dikuatin. Makanya saya pribadi punya murid yang belajar ilmu hikmah pengobatan. Mas di Komite Pertamina 3 orang. Saya pesanin, kalau belajar sama saya, kuncinya pertama jangan mau buru-buru, karena saya ngajarin pelan-pelan. Karena apa? Harus kuat tauhidnya. Kedua, jangan pernah menjual-belikan pengobatan. Ya. Jadi jangan pernah menarifkan. Nah, ada salah satu murid saya tuh narifin kalau pengobatan, dia sekali terapi 250.000. Bener, sehari bisa 4 orang, 1 juta. Tapi saya bilang kayak gini bukan murid saya. Walaupun dia bilang kemana-mana saya muridnya Ustaz Kade, bukan murid saya. Karena saya aja nggak pernah mengajarkan pakai tali.
Saya pernah ngobatin 4 orang satu tempat di pesantren. Pusat-pusatnya pada minta terapi. Satu pun nggak ada yang ngasih itu. Satu pun nggak ada yang ngasih itu. Ini masalah. Tetap saya terapi. Tapi alhamdulillah ada aja jalan. Ada aja jalan. Kalau saya kan bisa begitu, katakan bisa lah gitu ya. Karena keadaan gitu. Iya. Kalau saya mah, misalnya bukan ini, karena keadaan Darurat. darurat nggak ada lagi. Dan memang darurat itu kan yang lebih bagus. Ya dalam artian kalau kita tidak merasa itu sebagai mata pencaharian, nah itu insya Allah akan ada bantuan Allah di situ. Jadi kita ngobatin orang pun karena kita nggak punya pikiran orang itu mau ngasih atau enggak. Gitu. Iya. Saya semalam di Cagar Alam lumayan kan setengah jam dari sini ke Cagar Alam. Tapi saya dari Bogor kan 1,5 jam tuh. Saya kemarin dari Bogor masuk kampung-kampung gitu kan. Itu ngobatinnya dikasih air putih aja saya bilang udah ntar aja namanya beliin kopi udah nggak usah, nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih apa-apa spesial pun nggak. Bawa motor, bahkan saya kasih minyak, kasih sama saya kasih lulur, saya kasih minyak gratis, nggak dibayar spesial pun. Ketua masjid kan, namanya kondisi ini juga dia lagi susah, lagi stroke 2 bulan, nggak tega. Cuman saya bilang kalau ada rezeki nanti beli minyaknya aja buat diolesin rutin dan gitu kan. Tapi saya kasih dan dia nggak beli, nggak apa-apa. Tapi dia minta terapi lagi, ya nanti ya kita atur waktu. Jadi makanya saya berbagi kayak saya sering ngobatin orang, tapi ketika dia sembuh kan, ya, itu mah ada namanya kita minta nggak minta aja dia ngasih. Terima kasih. Iya. Kayak saya ngobatin ada seorang pasien, dia nggak ngasih duit nih, tapi dia langsung, Pak Ustadz saya mau kurban nih Pak Ustadz, kambing, bisa minta tolong Pak Ustadz, udah ke pesantren aja, ke pesantren anak saya kan, ini kurban sapi, dapat kambing 3 juta. Tapi pengobatan ke saya nggak bayar, bisa aja kan kalau kita mah, udah nggak usah kurban, kamu bayar aja pengobatan saya kan bisa gitu. Kan kita jadi wasilah juga jembatan pahala kita insya Allah ngalir gitu. Alhamdulillah ada aja jalan. Namanya orang yang kemarin kalau kita mau akali mau orang kaya miliarder yang saya obati itu kan jikirin rumahnya, tapi enggak. Kalau saya ini turunan saya sebenarnya kalau dari orang tua saya langsung ke mak bapak itu nggak ada yang bisa aku nggak bisa. Cuman engkong saya memang ahli batinan. Saya ini punya tangan dari ujung sampai ujung. Engkong dari bapak ya? Engkong dari mak. Engkong dari mak. Dari perapatan sampai ujung Kalimanggis yang punya itu engkongnya. Masih keluarga sini. Nah dia memang orang mumpuni, diakuin. Bukan cuma santet. Ya itu kalau orang nyantet, kalau pagi-pagi Pak ini apa? Mau ngutin santet kan dari Buninjo. Disangkut-sangkutin di Buninjo. Tuh, itu aslinya nurunnya ke Haji ini. Itu yang kecil-kecil, ada yang aki-aki kecil. Itu memang saya. Nah saya ini dituain segini karena masih ada turunan kaum Haji Ahmad. Tuh. Jadi katanya itu dia ada di saya. Ya udah, kita jalanin kan. Ya momen kita dari teman-teman lah, dari ini lah. Memang dulu waktu saya masih kecil, engkong saya tuh kalau misalkan kan dulu kan kalau ngomong 3 hari. Lebaran pertama kalau nggak cuma 3. Ini lebaran ketiga pagi-pagi saya subuh udah di belakang kawan saya masih kecil. Jadi ini orang bawa kendi, bawa kendi itu terus pakai kelaras. Isinya duit kadang 75. 75 perak. Iya, kadang-kadang 15 perak, gampang tabanas. Terus saya ngumpul itu, nah akhirnya udah gitu. Nah dari situ dah tuh saya mulai berpikir siapa yang ngurusin gitu. Ada ya sekarang. Nah kalau bapaknya engkong saya itu asli Bali. Ahli Bali, namanya Ki Gede Mahi. Gitu.
jadi hijrah ke Depok. pindah ke Depok zaman Opas tuh. Jadi dia pindah dari Bali Bogor pertama ke Bogor dalam agama Hindu. Di Bogor ketemu kiai masuk Islam. Tapi dia ada ciri dia selalu bawa janur. Kemana-mana bawa janur. Nah, dari Bogor dia ke Jakarta ke Taman Ismail Marzuki. Banyak saudara saya di situ. Cuma kalau saya kan belum tahu ya, nempok. Uak-uak saya yang tahu. Nah, situ dia punya anak itu. Ya itulah dia masuk Opas polisi. Rumah yang zaman Rodi ngambilin pemuda. Nah, dia dipercaya tuh saya sama Belanda. Dia tengah jalan dilepas-lepasin. Tahanannya. Iya. Jadi dia tuh bulanan Belanda. Dia kalau dikejar itu aja ngumpet di janur, hilang udah, ngumpet di janur tuh, begitu. Nah dia pernah bilang tuh sama awak saya yang di Bang Hatim yang kitchen namanya, turunan gua nanti ada orang di sini, dia dadanya merah, gitu. Ya, yang sini turunan kita dadanya merah, lo sama pengaji Mi'al. Haji Mi'al meninggal, bapaknya Masan, gitu. Nah tinggal saya sendiri nih, gitu. Cuman kata saya, cuma kalau kita kan ilmu tua tuh dulu nggak keburu, nggak keambil, gitu. Akhirnya, nah kata saya, kan zamannya beda sekarang nih, gitu. Makanya saya nggak mau ambil, deh. Maksudnya bukan nggak mau sih, maksudnya nggak begitu. Iya, untuk kayak ngejar gitu ya. Ngejar enggak, karena kan masanya beda, sekarang kan masanya ini. Makanya saya ada pengobatan apa yang bisa adanya yang kira-kira orang kita ngumpet di tempat terang dah. Iya. Itu hikmah itu. Iya, ngumpet terang dah. Ngumpet tempat terang. Biar orang yang tahu aja dah. Makanya GoPro mah begini aja GoPro nih. Suruh ke rumah sakit gak mau. Anaknya sakit. Saya di Tasik. Udah bawa ke rumah sakit, gue lama baliknya. Gak mau. Udah kita itu anaknya semua. Ya elah deh. Makanya sekarang nih udah ada Pak Didi, ada Sandi, ada PAI. Kalau misalnya nih saya belokin. Nah kalau udah jaga-jaga lo mana baru dah. Ayo kita aja. Tapi makanya saya pribadi kan gitu, Allah kita pertemukan kita ini berarti ada sesuatu Pasti ya. yang mungkin kita harus cari tahu gitu sesuatu itu. Ya selain persahabatan, persaudaraan, berarti ada misi. Saya kan misi saya di pengobatan ini dakwah. Misi saya dakwah. Kalau ada tamu bilang aja. Kalau ada janji, saya panggil. Ya. Kalau Allah namanya. Tapi ada aja sama saudara. Ini tuh yang dulu. Taruh dulu kalau di Batam. Ya, siap. Terus makan dulu. Maksud saya tuh kita nanti satu saat kalau ngobrol-ngobrol dengan Haji Dayat atau ngobrol, udah nggak apa-apa kita video mengalir aja kita ngobrol. Nanti kan tinggal diedit, gitu kan. Nah, tadi kisah saya tadi ada. Iya, ada. Cuman kan sayangnya kita nanti saya gedein juga suaranya. Sayangnya kan kita suara mungkin kurang jelas. Jadi kita nggak direncanain kayak podcast ini. Assalamualaikum. Udah di rumah? Oke. Ntar pakai motor aja. Oke, siap. Mau ada tanah? Yang di sini deh. Saya langsung sini. Gimana sih ini? Kayak ini. Saya minta juga tanah ini kirim ini TV ini. Ini nanggung. Tanahnya? Rumahnya.